Baik, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita. Kita akan bedah tajwid per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Melanjutkan bahasan yang kemarin, masih dari surah Al-A'la. Ya, sekarang kita masuk ke ayat 11-nya. Kemarin kita baru bahas sampai ke hak besar. Wa yatajannabuha. Nah, baru sampai haknya. Sisanya insyaallah kita akan coba pelajari bareng-bareng. Kita akan bedah tajwidnya insyaallah per huruf, per harokat, per hukum tajwid, ya, tanpa berlama-lama. Nanti di akhir seperti biasa kita akan persilakan teman-teman untuk talaki sekitar 2-3 orang. Baik, ya, ini pembahasan kita kemarin sampai sini ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Hak besarnya di sini sudah kita bahas kemarin beserta harokatnya. Sekarang teman-teman sekalian, haknya dibaca berapa harokat? Ya. Haknya dibaca berapa harokat? Di sini ada fathah berjumpa dengan alif. Hak besarnya dibaca berapa harokat teman-teman sekalian? Coba boleh komen ya. Dibaca berapa harokat? Nah, sinyal lagi ya. Oke, mohon maaf ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, jadi kita lanjutkan. Kemarin kita sudah bahas hak besar ya, hak besar. Lalu harokatnya sudah kita bahas. Sekarang hak besarnya ini dia berharokat fathah, lalu dia berjumpa dengan alif. Nah, kira-kira haknya dibaca berapa harokat tadi? Boleh diulang lagi? Boleh berkenan di komen lagi? Hak besarnya fathah berjumpa dengan alif, maka dia dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Oke. Yang jawab 2 harokat, ya. Yang jawab 2 harokat. Apakah iya hak besar di sini tetap dibaca 2 harokat? Coba. Ya, mantobi'i kan ya hukum tajwidnya ya. Oke, kita tulis ya. Tapi di sini hak besarnya nggak kita baca 2 harokat teman-teman sekalian. Ya. Oke, kenapa? Karena hak besarnya di sini walaupun ada mantobi'i, tapi dia berjumpa dengan apa nih? Nih saya kasih tanda ini dia warna hijau di sini. Nah, hak besarnya di sini, masya Allah, ya. Hak besarnya di sini berjumpa dengan apa nih? Dengan alif lam komariah. Jadi kalau teman-teman mendapati nih ada kondisi sebenarnya dia adalah mantobi'i, tapi kalau dia bertegur sapa dengan alif lam komariah, ya, kita tulis dulu di sampingnya alif lam komariah, ya, yaitu bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan dengan alif dan lam yang saling bersandingan, yang di atasnya terdapat tanda sukun, ya. Nah, itu alif lam komariah. Maka mantobi'i yang berjumpa dengan alif lam komariah, mantobi'inya tidak aktif, gagal aktif. Yang asalnya memang betul di sini kalau ada fathah berjumpa dengan alif itu mantobi'i. Betul. Ya, tapi gugur dia karena berjumpa dengan alif lam komariah. Faham? Jadi nggak ada lagi dia dibaca 2 harokat di sini, ya. Tapi cukup dibaca 1 harokat. Cukup dibaca 1 harokat saja, langsung dari hak besar nih langsung masuk ke huruf lamnya. Nah, sekaligus kita bahas. Jadi kalau kita mendapati ada bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan dan di atas lamnya terdapat tanda sukun, maka itu alif lam komariah. Sering disebut juga dengan idhar komari, sering disebut juga dengan al komariah, ya. Nah, ada juga yang disebut dengan alif lam syamsiah. Kalau alif lam syamsiah itu yang ini teman-teman. Izin ya, saya sambil bahas ya. Nah, kalau ada bentuk seperti alif dan lam, ya, yang saling bersandingan, tapi di atas lamnya atau di setelah lamnya tandanya bukan sukun tapi merupakan tanda tasydid, maka ini namanya adalah alif lam syamsiah. Sering disebut juga dengan idgham syamsi atau asyamsiah. Kalau cara melafalkan alif lam syamsiah sama. Bentuk seperti alif lamnya kita loncat langsung masuk ke tanda syamsiah, yaitu tasydidnya. Maka huruf yang bertasydid di sini adalah zal. Maka zalnya yang dibaca. Ya, makanya kan di sini kita baca nafa'atid, dari ta langsung masuk ke zal. Nah, konsep cara bacanya sama. Alif lam komariah pun lamnya langsung dibaca. Alifnya berarti tanda seperti alifnya nggak dibaca karena lamnya bertandakan komariah, yaitu sukunnya. Gitu. Oke. Faham ya? Nah, maka dari hak sini langsung kita masuk ke huruf lamnya tanpa memanjangkan hak besar, walaupun dari segi bentuk kita bisa melihat ada fathah berjumpa dengan alif.
Paham ya? Jadi kalau kita baca langsung masuk ke lamnya. Coba ya. Wa yatajannabuhal, langsung. Coba lagi. Wa yatajannabuhal. Nah, gitu. Paham ya? Sip. Paham. Jadi jangan sampai teman-teman bilang di sini dia H besarnya dibaca 2 harokat. Jangan ya, Dek ya. Kita kan yang lagi rame ya. Jangan ya, Bun ya, gitu. Oke. Sip. Kita lanjutkan kembali. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya ya. Di sini kita mendapati huruf yang saya blok dengan warna hijau. Ini namanya adalah huruf lam ya. Teman-teman, bunda-bunda, ayahanda sekalian, abang kakak sekalian harus tahu bahwasannya huruf ini disebut dengan lam. Jangan sampai di antara kita ada yang menyebutkan bahwasannya ini adalah huruf la. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya adalah huruf la. Ini namanya adalah huruf lam. Bagaimana huruf lam ini dilafalkan? Nah, kalau teman-teman selama ini masih menyerupakan antara huruf lam dengan huruf L pada abjad alfabet, teman-teman sahabat-sahabat sekalian, lam itu ternyata dari segi hakikat pelafalan ternyata bisa jadi berbeda, bahkan dominan berbeda gitu ya. Walaupun kalau kita baca Al-Quran yang ada fitur transliterasi Latinnya, huruf lam itu diwakilkan dengan huruf L pada abjad alfabet. Tapi sebenarnya dari hakikat pelafalan harus kita telaah lagi ya. Oke. Nah, maka saya izin nah ya, saya tampilkan di atas saya. Nah, sebenarnya apa bedanya antara huruf lam hijaiyah dengan huruf L pada abjad alfabet? Oke, kita mulai ya dari huruf L alfabet. Nah, huruf L pada abjad alfabet itu biasanya pelafalannya bagian yang kita sentuhkan itu hanya bagian ujung akhir lidah saja, teman-teman sekalian. Ujung akhir lidah saja. Contohnya begini ya, saya izin untuk zoom. Nah, maaf, ini saya hilangkan dulu. Nah, biasanya kalau huruf L itu yang kita sentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah kita saja. Contohnya begini. Al. Ke langit-langit. Al. Apakah terlihat dari sana? Al. 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 Nah, biasanya kalau huruf L itu bagian yang disentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah saja. Nah, kalau teman-teman melafalkan L-nya begitu, L alfabetnya begitu, dan menyamakan L seperti itu dengan lam alfabet dengan lam hijaiyah, maka lam tidak dilafalkan cukup melafalkan ujung akhir lidah saja, enggak. Huruf lam itu dilafalkan dengan cara walamu adnaha limuntahaha. Nah, jadi sekali lagi bedanya huruf L, sekali lagi ya, kita ulang ya. Huruf L L alfabet dengan lam hijaiyah itu bisa jadi dominannya beda. Ya, sudah bagus lagi, alhamdulillah. Jadi huruf L itu biasanya, sekali lagi, banyak orang yang melafalkan huruf L alfabet hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja. Contohnya begini. Perhatikan ya. Al. 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 Nah, kalau teman-teman melafalkan huruf L alfabetnya dengan seperti itu, hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja ke langit-langit, ketahuilah kalau teman-teman menyamakan huruf lam hijaiyah dengan L alfabet yang seperti itu, maka lamnya keliru. Lamnya keliru. Kenapa? Karena huruf lam tidak cukup menyentuhkan bagian ujung akhir lidah ke langit-langit saja. Oke. Kita ingatkan kembali, setiap huruf hijaiyah ya, 28 huruf hijaiyah yang kita kenal itu nge-lag lagi. Sekarang masih nge-lag, teman-teman. Nah, itu punya tempat keluarnya masing-masing. Nama istilahnya adalah makhrijul huruf atau makhraj. Makhraj itu adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Huruf-huruf hijaiyah semuanya itu punya tempat keluarnya masing-masing. Nah, huruf lam itu dilafalkan bukan hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidahnya saja,
Tapi huruf lam itu dilafalkan seperti ini. Perhatikan, kita ibaratkan ini adalah lidah kita. Kita ibaratkan ini adalah lidah kita. Huruf lam itu dilafalkan dari tepi lidah bagian depan yang kiri, ya. Tepi lidah bagian depan yang kiri, yang ini, dan tepi lidah bagian depan yang kanan. Keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit, dan sedikit permukaan lidahnya dia nempel juga. Jadi ketika kita lafalkan, bukan hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja. Oke, jadi sekali lagi, ya, huruf lam dengan huruf L itu tidak betul-betul serupa. Kalau masih ada yang menyamakan antara huruf lam dengan L, kecuali teman-teman melafalkan L alfabetnya memang sama dengan lam hijaiyah. Tapi memang biasanya huruf lam itu berbeda dengan L. Banyak orang melafalkan huruf L pada abjad alfabet, sekali lagi dia hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidahnya saja. Allah, Allah, Allah. Ya. Sedangkan huruf lam itu tidak cukup hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja. Huruf lam itu dilafalkan makhrajnya, tempat keluar hurufnya dari walamu adena halimun tahaha. Dari mana tadi, saya ulang lagi ya, izin ya. Dari bagian tepi lidah kita bagian depan yang kanan, lalu tepi lidah depan bagian yang kiri, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah dan sedikit permukaan lidahnya menyentuh ke langit-langit. Maka dalam visualisasi pelafalannya dia akan terlihat seperti ini. Allah, 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 Alladzi, Allah, gitu ya. Beda dengan L alfabet. Allah, ya, lebih penuh, pasti terlihatnya lidahnya lebih penuh. Paham sampai sini ya? Oke, sinyalnya masih aman insya Allah ya. Lanjut. Nah, sekarang huruf lamnya sudah kita pelajari ya. Sekarang huruf lamnya di sini dia dalam kondisi apa teman-teman? Dia dalam kondisi, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya seperti ada tanda petik macam ini namanya adalah tanda sukun. Ya, sukun. Kalau di kita sering disebut dengan tanda apa? Sering disebut dengan tanda mati, ya, sering disebut dengan tanda mati. Boleh nggak kita sebut dengan tanda mati? Ya, boleh, ya. Tapi alangkah lebih baik kita mengetahui maksudnya sukun itu apa. Nah, maksudnya sukun itu artinya dari segi pelafalan adalah diam. Jadi ketika kita melafalkan huruf-huruf yang dalam kondisi sukun, itu diam. Diam apanya? Diam rahangnya. Ya, diam rahangnya. Kalau harokat itu bergerak. Bergerak apanya? Bergerak rahangnya. Ya, sekarang misalnya kita ambil contoh yang sedang kita bahas adalah huruf lam ya. Nah, sekarang coba kita contoh lafalkan huruf lam berharokat. Maka kalau kita melafalkan huruf lam berharokat, dia akan harokat itu bergerak rahangnya. Lalilubal, gitu ya. Bergerak rahang kita. Lalilubal, tuh, bergerak rahang kita. Ya. Nah, tapi kalau misalnya lamnya dalam kondisi sukun itu artinya adalah diam. Diam apanya? Diam rahangnya. Contoh kita lafalkan lam sukun. Waalaikumsalam, insyaallah. Nah, diam kan rahang kita. Nah, itu yang disebut dengan sukun. Ya, nah, maka kita lafalkan lamnya di sini ya, bukan wayatajanna buhali buhalu, tapi buhal. Al saja karena dia tidak dalam kondisi berharokat, tapi dia dalam kondisi sukun. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas kesalahan atau ketidaksempurnaan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf lam dalam kondisi sukun. Ada setidaknya 2 kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lam sukun. Yang pertama, tuh, dibalas ya. Ya. Contohnya lam dalam kondisi sukun ya, itu dilafalkan jangan sampai dia dilafalkan dengan memantul. Nah, ya, banyak orang melafalkan lam dalam kondisi sukun itu memantul. Ya. Oke.
indikasi lam sukunnya memantul dari mana, Bang? Indikasinya di ujung pelafalan lam sukunnya itu ada bunyi vokal yang keluar, yaitu bunyi vokal EU ya. EU itu kalau di bahasa Sunda itu disebut dengan e. Nah, contohnya begini. Wa yatajannabuha la'a. Ah, buhala'a, le'a, ada bunyi le di sana, maka itu terindikasi lam sukun teman-teman memantul. Tidak boleh memantul. Nah, kenapa huruf lam sukun ini seringkali kesalahan yang paling populernya adalah memantul? Kenapa? Karena biasanya ketika kita melafalkan huruf lam dalam kondisi sukun, ya, lidah kita keburu turun duluan. Lidah kita makhraj lamnya keburu lepas dari langit-langit. Kalau dia keburu lepas dari langit-langit dan huruf setelah lam sukunnya belum kita lafalkan, jadilah ada bunyi suara lidah turun di sana. Nah, itulah bunyi yang membuat lam itu memantul. Perhatikan. Perhatikan lam sukunnya. Wa yatajannabuhal la'a. Wa yatajannabuhal la'a. Terasa? Kelihatan nggak? Saya maju lagi nih, perhatikan. Wa yatajannabuhal la'a. Nah, dan begitu. Seharusnya bagaimana agar dia tidak mengeluarkan bunyi pantulan seperti itu? Maka ketika makhraj lamnya lepas, langsung lafalkan huruf berikutnya di saat yang bersamaan. Contoh, wa yatajannabuhal tuh. Jadi ketika le-nya lepas, a-nya masuk di saat yang bersamaan. Wa yatajannabuhal Sekali lagi, kalau misalnya makhraj lamnya lidahnya keburu lepas duluan, itulah yang mengakibatkan lam sukun memantul. Wa yatajannabuhal kalau saya slow motion begitu. Harusnya bukan Bisa difahami sampai sini? Teman-teman, sahabat-sahabat Quran sekalian, ya, oke, paham, jelas, ya, betul. Jadi ketika makhraj lamnya sudah tuntas, ketika dia lepas makhraj lamnya, langsung masuk ke huruf berikutnya, gitu ya, jelas. Baik, nah ini karena tadi ya kita ada sinyal, jadi kurang tersebar luas karena si momentumnya sudah hilang. Jadi kalau teman-teman rasa ini ada manfaat, silahkan gaungkan lagi kepada yang lain, ya, sebar luaskan lagi tuh, ada chat masuk, ya. Oke, kita lanjut lagi. Bismillah ya. Maaf ini, ini kok apa nih? Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi itu yang pertama, jangan sampai lam sukun dilafalkan dengan memantul. Oke, lalu kesalahan yang kedua yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lam dalam kondisi sukun, itu jangan sampai huruf lamnya terputus suaranya. Suaranya. Maksudnya terputus suaranya pada huruf lam dalam kondisi sukun itu seperti apa, Bang? Contohnya begini, saya izin contohkan huruf lam sukunnya, kesalahan putus suara pada lam sukun. Perhatikan baik-baik. Wa yatajannabuhal ashqa. Hal ashqa. Terasa tidak antara bunyi lam sukun dengan huruf berikutnya ada jeda walaupun hanya sejenak, ada jeda hening. Kedengeran nggak? Coba ya, sekali lagi perhatikan lam sukunnya. Wa yatajannabuhal ashqa. Antara
a. Nah itu nggak boleh ada nggak boleh ada jeda di sana, alias keliru. Bang, kenapa huruf lam sampai segitunya, sampai suaranya nggak boleh putus? Ya, baik. Jadi setiap huruf-huruf hijaiyah itu punya sifat huruf. Nah, sifat huruf lam dari segi suara itu tidak boleh terputus. Nama lainnya adalah tertahan suaranya. Istilah tajwidnya adalah syiddah. Ya, jadi terputus suara itu dalam kaidah tajwid nama istilahnya adalah syiddah. Saya izin tulis di sini syiddah. Syiddah itu terputus suaranya. Nah, ya. Nah, tertahan suaranya. Jadi huruf lam itu tidak boleh tertahan suaranya. Tidak boleh tertahan suaranya. Karena huruf lam ini dari segi suara sifatnya adalah tawassut, teman-teman sekalian. Apa? Tawassut wa baina rikhwin wasyadidilin umar. Tawassut, dia sedikit mengalir. Ya, jadi ketika kita lafalkan, pastikan bunyi lam sukunnya itu masih jalan, tidak tertahan antara bunyi lam sukun dengan huruf berikut setelah lamnya. Contoh, wa yatajannabuhal a. Terasa dia tidak terputus? Kerasa nggak teman-teman? Coba lagi ya. Wa yatajannabuhal a. Ya. Jadi dia tidak terputus. Coba pelan-pelan. Bisa difahami sampai sini? Bisa difahami sampai sini teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian? Jelas insya Allah apa yang tadi saya paparkan, apa yang tadi saya sampaikan insya Allah. Baik ya, kita lanjut kembali ya. Masya Allah, Masya Allah. Saya juga sambil masih agak pilek dan batuk ya, mohon maaf ya. Oke, jadi itu ya, ada dua kesalahan tadi pada huruf lam ya, memantul dan terputus suara. Mohon untuk teman-teman perhatikan. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Oke, huruf yang saya blok dengan warna hijau ini teman-teman sekalian, ini namanya huruf apa ya? Coba teman-teman, huruf yang saya blok dengan warna hijau ini, kira-kira tuh yang di atas saya tuh ya, itu huruf apa teman-teman? Nah, itu huruf apa? Huruf? Masih banyak yang mengatakan bahwasannya huruf di atas saya ini adalah huruf alif. Maka itu suatu ketetotan, suatu ketidaksempurnaan. Ini bukan alif. Ya, ini yang di atas saya ini itu bukan alif. Bukan alif. Kenapa? Kan itu bukannya lam alif. Oke, alif teman-teman sekalian, ya, alif itu tidak mungkin memiliki apa? Memiliki harokat. Alif tidak mungkin memiliki harokat. Alif tidak mungkin memiliki harokat. Ya, nah, oke. Nah, ini bukan apa namanya? Ini bukan alif ini. Ya, ini bukan alif. Ya. Oke, kalau pengen lihat alif yang bagaimana nih, ya biar lebih mudah nih. Nih perhatikan, huruf yang saya blok dengan warna kuning ini alif. Kenapa? Karena di atas dan di bawahnya dia tidak menerima harokat. Dia nggak punya harokat, baik harokat fathah ataupun dhammah di atas, baik harokat kasroh di bawah. Alif tidak mungkin memiliki harokat nih. Ini baru alif. Bang, kan ini bentuknya sama, ini lam alif. Iya, ini lam alif. Kenapa ini alif? Karena dia tidak berharokat. Kalau yang ini bentuknya sama, tapi yang ini bukan alif karena dia berharokat. Nah, paham? Bisa difahami sampai sini? Ya, jadi kalau teman-teman mendapati ada bentuk seperti alif, tapi dia tidak berharokat, baik harokat fathah, dhammah, kasroh atau bahkan sukun sekalipun, ya, alif tidak mungkin ada tambahan itu. Alif itu berdiri sendiri, ya, bentuknya tuh berdiri sendiri, dia nggak pakai harokat gitu, ya. Oke, paham ya? Kalau bentuknya seperti alif, lalu teman-teman mendapati alif tapi dia berharokat, namanya adalah hamzah, ya. Oke, namanya berarti di sini bukan alif tapi apa? Namanya adalah hamzah.
Ya, jangan sebut alif, hati-hati. Hamzah, nama lengkapnya hamzah qata atau hamzah qat'i, ya. Oke. Oke, jelas. Nah, gitu ya, hamzah. Nah, jadi huruf yang sering kita baca, teman-teman sekalian, dalam baca Quran, kalau teman-teman sering baca misalnya ta'awudz tuh, ta'awudz. A'udzu billahi mina A-nya itu adalah hamzah. Atau misalnya nggak usah jauh-jauh Al-Fatihah. Alhamdulillahi, A-nya itu alhamdu, A di awalnya itu adalah hamzah, bukan A, bukan alif. Kenapa alif tidak berharokat? Kenapa alif tidak memiliki harokat? Karena fungsi alif, ya, karena fungsi alif itu tugasnya, kenapa dia tidak berharokat di atas atau di bawah alifnya? Karena fungsi dia hanya untuk memperpanjang durasi baca dari huruf alif, dari huruf-huruf sebelum alif jika dia berharokat fathah. Nih, huruf sebelum alif berharokatnya fathah. Tuh, huruf sebelum alif dia harokatnya fathah. Nah, itu fungsi alif. Oke, jelas ya. Ustadz kalau nerangin gampang dipahami, izin Allah ya. Itu. Oke, paham ya? Jelas ya? Nah, jadi ini hamzah bukan alif. Ya, lanjut lagi. Jelas, baik. Selanjutnya, sekarang kita sudah tahu bahwasannya ini adalah huruf alif. Hamzah. Nah, huruf hamzah atau huruf hijaiyah apapun yang teman-teman tengok di atasnya ada baris atas seperti ini namanya harokat apa, teman-teman sekalian? Nah, coba kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada tanda baris atas seperti ini disebut dengan tanda harokat apa? Namanya adalah harokat fathah. Udah pelan-pelan aja ya, pelan-pelan kita tulis sedikit-sedikit ya, gitu. Nah, namanya sekali lagi, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas macam ini namanya adalah harokat fathah. Ya. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka dia basicnya mesti dibaca dengan vokal A. Ya. Oke, dibaca mesti dengan vokal A. Nah, maka hamzah di sini kita baca A, tidak I, tidak U, ya. Jadi bukan hal U, bukan hal I, tapi hal A. Oke. Nah, lanjut. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, lalu dari fathah tersebut keluarnya adalah tetap vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang karakternya tipis. Maksudnya tipis itu gimana? Jadi gini teman-teman, huruf hijaiyah itu nanti dibagi menjadi dua setidaknya secara basic. Ya, ada huruf yang dia termasuk ke dalam huruf yang tipis, ada dia huruf yang termasuk ke dalam huruf yang tebal. Huruf tipis berarti tandanya kita baca dengan keadaan yang tipis. Huruf tebal maka kita lafalkan dengan keadaan yang tebal. Oke. Huruf tipis, huruf tebal, huruf tarqiq, huruf tafkhim, mufakhomah, muraqqaqah. Nah, gitu ya. Oke, tapi teman-teman nggak usah bingung dengan istilah. Teman-teman pahami konsep, ada huruf tebal, ada huruf tipis, beres, titik. Udah gitu. Ya, kecuali teman-teman itu ada yang memang pengen menjadi pengajar, maka diupayakan akan lebih ahsan teman-teman mengetahui sedikit-sedikit istilahnya. Tapi kalau nggak paham pun nggak apa-apa, asalkan cara penyampaian teman-teman terhadap santri teman-teman, terhadap murid teman-teman tepat, konsepnya tepat, pelafalannya tepat. Ya. Oke, ya, bukan dulu. Oke, tutup pintunya, gitu ya. Nah, baik. Nah, sekarang teman-teman sekalian, nah, kalau teman-teman mendapat ini udah tahu, oh berarti kalau huruf berharokat fathah itu kalau dia keluarnya adalah vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis.
Emang bang kalau huruf yang tebal ketika dia berharokat fathah bunyi vokalnya bukan A bang. Nah gitu ya. Nah kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, maka bunyi vokal yang akan keluar itu bukan vokal A, tapi dia akan condong pada vokal O. Ya, contohnya apa? Banyak. Contohnya huruf sod. Ketika dia berharokat fathah, kan enggak kita baca sa, ya enggak? Tapi kita bacanya so dengan vokal O. Atau misalnya contoh yang lainnya apa? Contoh yang lainnya adalah huruf bod. Huruf bod itu termasuk ke dalam huruf yang tebal. Ketika huruf bod dia berharokat fathah, maka dia nggak dibaca ba, tapi dia dibaca bo. Dan huruf-huruf yang lain yang teman-teman temukan ketika dia berharokat baris atas atau fathah, dan ternyata yang keluar adalah vokal O, maka itu adalah huruf-huruf yang sedang dibaca dengan keadaan yang tebal. Jelas sampai sini insya Allah? Paham sampai sini? Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, berarti huruf hamzah di sini ketika dia berharokat fathah, bunyinya bukan vokal O ya, tapi vokal A ya. Kenapa? Karena huruf hamzah termasuk ke dalam huruf yang murokokoh atau huruf yang tipis. Beres. Oke. Sekarang kalau kita sudah menemukan, oh iya, huruf hamzah ini berharokat fathah, keluarnya vokal A, berarti huruf tipis. Emang kenapa? Gitu ya. Nah, ketika kita sudah mengetahui, oh iya, seperti ini, maka kita akan mencoba menyempurnakan pelafalan harokat kita dengan kadar tebal tipis yang disesuaikan. Di sini ya, bagaimana cara menyempurnakan pelafalan harokat fathah dan bagaimana fathahnya dilafalkan dengan keadaan yang tipis agar vokal A-nya clear, vokal A-nya clear kadar tipisnya. Oke, gimana caranya? Kita lafalkan dengan cara istilahnya apa teman-teman yang sudah sering ikut live ini? Kalau ada fathah dan dia keadaannya tipis bagaimana? Dengan cara istilah kita mohon izin namanya adalah BMSS. Wah, apa itu BMSS bang? Oke, BM, Masya Allah malah dihapus. BM itu kita ya, BM itu untuk menyempurnakan harokat fathahnya, SS itu untuk menjaga kadar tipisnya. Oke, BM itu apa bang? BM itu artinya adalah buka mulut. SS itu artinya sambil senyum, seolah tersenyum. Ya, oke. BM, kita mulai dari BM. Nah, perhatikan setiap huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat fathah, ya, mau dia vokal A ke, mau dia tadi vokal O untuk huruf tebal ke, huruf berharokat fathah itu mesti dibaca dengan cara BM alias buka mulut. Huruf berharokat fathah itu baik jika keluarnya vokal A alias tipis atau vokal O sekalipun huruf tebal, maka cara melafalkannya harus dilafalkan dengan cara membuka mulut. Tidak ada yang mingkem, tidak ada yang monyong. Wal maftuhu bil fathi. Wal maftuhu bil fathi, sempurnanya harokat fathah bil fathi dengan cara membuka ya mulut kita. Oke, perhatikan, banyak di antara kita yang melafalkan fathah vokal A itu kurang membuka, seperti seolah mingkem. Banyak orang pula ketika melafalkan fathah vokal O itu dia monyong. Contoh, saya izin contohkan ya. Ini adalah contoh pelafalan yang keliru atau kurang sempurna. Kenapa? Karena fathah vokal A-nya mingkem, fathah vokal O-nya monyong. Perhatikan baik-baik, saya izin untuk menzoom. Oke, perhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu adalah contoh bacaan fathahnya tidak sempurna karena tidak dibuka mulutnya, ya. Bahkan dia membaca begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang ngajinya seperti itu bagus, tapi kurang tersempurnakan harokat fathahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, jelaskan ya, mau dia fathahnya vokal A ke, mau fathahnya vokal O ke, keduanya itu harus dibuka mulutnya. Contoh, perhatikan baik-baik ya. Mau pakai nada yang tadi boleh, tapi tetap jelas A dan fathahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau dia vokal A ke, mau dia vokal O ke, dia dibuka mulutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Jadi harus ya, ketika kita melafalkan huruf berharokat fathah, dibuka mulutnya. Jangan mingkem, jangan monyong. Oke, sip, lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, nah ya gitu ya. Selanjutnya tadi, berarti buka mulut itu BM itu untuk menyempurnakan harokat fathahnya. Tapi jangan lupa, jangan diabaikan. Di sini fathahnya itu kadarnya kadar tipis. Karena hurufnya huruf tipis, karena dia keluarnya vokal A. Nah, maka ya, huruf tipis itu sering kita analogikan sambil senyum. Nanti kita bahas kenapa sambil seperti kita analogikan sambil senyum. Sekarang kita bandingkan dulu ya. Sekarang misalnya kita lafalkan harokat fathah pada hamzah jadinya A tanpa senyum, satu lagi dengan senyum. Apa yang teman-teman rasakan? Saya contohkan, perhatikan. Ini yang saya lafalkan tanpa senyum, hanya sekedar membuka mulut saja. Perhatikan. Sekarang kita lafalkan sambil senyum. Kalau nggak senyum, buka mulut saja. Dengan apa yang teman-teman rasakan ketika membandingkan yang satu senyum, yang satu hanya buka mulut saja? Apa perbedaannya? Coba boleh dijelaskan atau tidak, apa perbedaannya? Gitu ya. Kalau nggak senyum cenderung tebal, tipis yang dengan senyum. Waalaikumsalam. Beda Ustadz. Apa bedanya tebal dan tipisnya? Mengarah ke huruf O. Yang benernya lebih tipis kalau BMSS. Nah itu ya. Jadi patokannya sebenarnya bukan senyum, tapi senyum ini bedakan antara A dengan E, A dengan E, A dengan E. Nah, sambil senyum itu, kenapa dia bisa terdengar lebih tipis? Biasanya kalau kita melafalkan huruf ya dengan senyuman, itu akan ada dua sifat yang tertunaikan dari huruf tipis. Jadi huruf tipis itu bisa tipis ya, karena ada dua sifat yang tertunaikan. Yang pertama, nama sifatnya adalah istifal. Yang kedua, nama sifatnya adalah infitah. Istifal artinya adalah pangkal lidah kita terhampar, pangkal lidah kita turun, sering kita singkat dengan PLT. Relax, pangkal lidah kita tidak naik. Ya, kalau kita ibaratkan seperti ini. Kalau kita ibaratkan ini adalah ujung lidah kita, ini adalah bagian tengah lidah kita, dan ini adalah bagian pangkal lidah kita.
pangkal lidah itu adalah lidah terdalam kita, ya. Nah, huruf tipis pangkal lidahnya begini, relax, santai, relax di bawah, tidak aktif. Nah, tapi emang kenapa kalau misalnya pangkal lidahnya naik seperti ini? Kalau pangkal lidahnya naik itu dia sifat miliknya huruf tebal. Huruf tebal itu punya sifat yang namanya isti'la. Isti'la adalah kebalikan dari istifal. Istifal. Nah, coba sekarang kita coba kembali dulu. Kalau dia pangkal lidahnya naik, ini sifatnya huruf tebal. Tadi teman-teman ya sempat, nah ini banyak yang kurang suka pembahasan seperti ini. Penonton turun, senangnya langsung langsung aja, nggak apa-apa. Perhatikan ya. Nah, jadi ketika dia hurufnya tebal, kenapa pangkal lidah naik? Kalau kita lihat tadi huruf tebal itu ketika fathah, kenapa bunyi vokalnya tidak A, tapi malah condong ke vokal O? Itu bukan karena memonyongkan bibir kita. Kan tadi saya bilang ya, huruf tebal, huruf tipis ketika fathah baik vokal A, vokal O, dia nggak ada yang monyong. Nah, kenapa huruf tebal, vokal O-nya bisa terhasilkan? Itu karena pangkal lidah kita diangkat. Ya, pangkal lidah kita diangkat. Ya, pangkal lidah kita diangkat. Nah, contohnya nih, ya. Pangkal lidah kita diangkat, perhatikan ya. Misalnya huruf apa? Huruf to. Huruf to itu kalau pangkal lidahnya nggak diangkat pasti keluarnya vokal A, karena fathah itu basicnya A. Ta, 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 ta. Cuman sekarang kita aktifkan sifat isti'la, pangkal lidah diangkat, maka bunyinya begini. Yang asalnya ta menjadi po, po, po. Kalau pangkal lidahnya nggak diangkat, yang asalnya to jadinya ta, po, ta, po, ta, po, gitu. Ya betul ya, Masya Allah, ada Ustadz Rahman ya. Betul ya, huruf yang dia dibaca harus monyong itu hanya ketika dia huruf-huruf yang berharokat dhammah dan huruf-huruf yang dan huruf waw ya, gitu. Istilah diangkat, isti'la diangkat vokal O, betul ya. Jelas? Paham sampai sini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kita lanjutkan kembali. Ini kita tadi telat sih. Ya. Bukan telat, tadi banyak gangguan sih. Banyak gangguan, jadi berpengaruh nih siapa nonton. Oke. Baik, gitu ya. Sip. Nah, gitu. Wa yatajannabuhal a. Nah, jadi dia dilafalkan buka mulut sambil senyum. Ya, nah dua sifat tadi ya, istifal dan infitah. Kalau infitah belum dibahas. Infitah itu istifal dari pangkal lidah tidak terhampar ya, tidak naik. Kalau naik nanti jadi huruf tebal. Yang kedua adalah huruf tipis itu punya sifat yang namanya adalah infitah. Infitah itu apa? Infitah itu artinya adalah aula mulut atau rongga mulut terbuka. Kenapa rongga mulut atau aula mulutnya bisa terbuka? Karena antara lidah dengan langit-langit itu lidahnya, dominan lidahnya tidak naik. Kalau naik aula mulut atau rongga mulut tertutup. Kalau dia terhampar karena rileks huruf-huruf tipis itu ya, gitu ya, sehingga dia mengakibatkan ada ruang di sana. Nah, jadilah rongga mulut atau aula mulut. Nah, jadi dua perpaduan antara sifat istifal dan infitah tadi itu menyempurnakan huruf menjadi tipis. Makanya dua sifat tadi kita analogikan sambil senyum ya. Biasanya kalau kita senyum, pangkal lidahnya lebih rileks, tidak terangkat yaitu istifal, dan aula mulut lebih terbuka yaitu infitah. Jadi patokannya sebenarnya bukan dari senyumnya, tapi dari dua sifat tadi. Senyum itu hanya
pengibaratan saja. Kalau teman-teman membahas ini kepada beberapa di antara guru lain atau kepada syekh bahkan, ya pasti disalahkan. Karena dari segi apa namanya, dari segi teori dalam matan mungkin tidak ada. Saya kurang tahu kalau dari matan apakah ada atau tidak. Cuman ini hanya membahasakan saja. Kalau teman-teman, oh huruf tipis itu harus senyum, pasti ada beberapa di antara kita yang menyalahkan. Oh enggak, salah, enggak ada hubungannya, gitu. Ya. Jadi teman-teman tadi saya jelaskan kenapa kita analogikan sambil senyum itu, karena ada sifat-sifat pada huruf tipis yang dia lebih tertunaikan ketika kita lafalkan dalam kondisi tersenyum. Faham sampai sini atau tidak? Ya. Oke, ya, Masya Allah. Sinyalnya tadi, ya Allah, sinyalnya, ya Masya Allah. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian, paham ya? Wa yatajannabuhal lanjut. Nah, sip, kita lanjutkan lagi teman-teman sekalian, ya. Aduh, tapi kita udah jam segini lagi ya. Saya harus bantuin istri nih, soalnya nih, ya. Teman-teman, ada kegiatan lain nih. Gimana nih? Oke, huruf berikutnya. Kita mendapati di sini ada huruf shin, ya. Huruf shin. Ini yang huruf yang saya blok dengan warna hijau, namanya adalah huruf shin. Jadi jangan sampai teman-teman mengatakan bahwasannya ini adalah huruf sya. Tidak ada huruf sya. Ini namanya huruf shin. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf shin apa coba teman-teman? Coba ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf shin adalah jangan sampai ya bibir kita centil. Banyak orang melafalkan huruf shin bibirnya centil. Ya, kalau teman-teman melafalkan huruf shin bibirnya centil, disentil nih. Ya, jangan. Huruf shin itu tidak boleh centil. Nanti bibirnya disentil, ya. Oke. Contohnya, maksudnya huruf shin nggak boleh bibirnya centil itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Ash. Lihat bibir saya, lihat huruf di atas. Wa yatajannabuhal ash. Ashqa. A'udzu billahi minasy. Kenapa bibirnya begini? A'udzu billahi minasyaitonir asyhadu an la enggak perlu gitu. Shin ya dilarang centil bibirnya, nanti disentil. Ya. Oke, kenapa huruf shin bibirnya nggak boleh centil? Karena huruf shin nggak ada hubungannya pelafalan dengan bertumpu atau bersandar terhadap bibir. Huruf shin itu dilafalkan dari mana? Ayo. Nah, huruf shin itu dilafalkan dari mana? Perhatikan. Mana ya? Ya. Huruf shin itu, perhatikan. Nah, ya, saya ingatkan lagi tuh sekali lagi ya. Huruf shin dilarang bibirnya centil. Dilarang bibirnya centil. Karena huruf shin tidak ada hubungannya dengan bibir. Lantas huruf shin dilafalkan dari mana? Oke, perhatikan. Huruf shin ya. Ingat, setiap huruf-huruf hijaiyah itu memiliki makhrajnya masing-masing. Apa itu makhraj? Makhraj itu artinya adalah tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Ya. Nah, makhraj shin, tempat keluar huruf shin dari mana? Dari yang namanya adalah wastul lisan. Istilahnya adalah wastul lisan. Wastul lisan itu artinya apa? Wastul lisan itu artinya adalah tengah lidah. Tengah lidahnya diapain bang? Wal wastu faji mushinu ya. Huruf shin keluar dari tengah lidah disentuhkan diarahkan ke arah langit-langit. Maaf. Nah gitu ya. Jadi tidak menyentuh, hanya diarahkan saja ke arah langit-langit. Nah seperti ini. Dia tetap dikasih celah.
Kenapa huruf shin ketika dilafalkan tidak disentuhkan tapi dikasih celah? Karena huruf shin punya sifat yang disebut dengan tafashi. Tafashi itu menyebar udara dari mulut. Jadi bukan hanya mengalir nafas, ya, bukan hanya mengalir nafas, tapi dia lebih banyak udara yang keluar. Makanya ada sifat khusus yang hanya dimiliki oleh huruf shin. Nama sifatnya adalah tafashi, walit tafashi shinu, menyebar udaranya. Menyebar, ya, menyebar menyebar udaranya dari mulut dengan banyak, ya. Maka ketika kita lafalkan, perhatikan, ya, kita lafalkan, ya, cukup mengangkat bagian tengah lidah ke arah langit-langit tanpa disentuhkan, dialirkan dan disebar udaranya. Contoh, perhatikan, sya, lihat bibir saya, sya, syashi shubash, syashi shubash. Bibirnya nggak perlu, nggak perlu. Melafalkan huruf shin, kondisi bibir kita sama seperti melafalkan huruf-huruf tipis lainnya. Ya, perhatikan. Abata sazasya, sazasya. Dari nampak depan tidak ada perbedaan sama sekali. Ya, oke. Sa 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 za 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 sya 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 sya. Ada perbedaankah? Sa 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 za 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 sya 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 sya. Ada perbedaankah? Sa 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 za 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 sya 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 sya. Nggak ada kan? Jangan sampai sa 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 za 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 sya 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 sya. Nah, jangan centil. Ingat, kalau centil ingat ini. Ingat ini. Ya. Oke, sama saja. Sama seperti huruf yang lainnya. Ya. Oke. Sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya Allah, siapapun, ya, walaupun penonton kita sekarang lagi kurang pol karena tadi mungkin, ya, karena ada gangguan, ya Allah, siapapun yang terus bergerak untuk tap-tap layar, ya Allah, ya Allah, ya Allah, lihatlah ini hamba-hambamu nih, Allah, ada yang dia bergerak untuk umat, ya Allah, ada yang dia care dengan yang lainnya, Allah, sehingga support live-live ngaji, sehingga support konten-konten ngaji, sehingga support konten-konten tausiah tidak hanya dinikmati oleh diri sendiri, tapi disebarluaskan, tapi ikut tap-tap layar, sehingga algoritma naik, dibaca oleh algoritma aktif, dan disebarluaskan oleh TikTok. Ya Allah, ya, tugaskanlah para malaikatmu, ya Allah, untuk mencatat segala bentuk amal solih sekecil apapun yang ada pada pagi ini, pada live ini, ya Allah. Allah maha melihat, Allah selalu menyaksikan segala bentuk amal soleh kita, tidak pernah luput, tidak pernah lengah, dan malaikat tidak akan pernah lelah untuk mencatat segala bentuk amal soleh, teman-teman. Yakin dengan itu, ya. Oke, ya. Saya sengaja tadi nggak full power. Kenapa? Karena masih capek, teman-teman. Masih belum fit, ya, gitu. Oke. Nah, oke. Kalau bibirnya dari sononya centil, kalau dari sononya centil ya nggak masalah. Tapi kan Allah maha mengetahui kalau memang dari sananya memang diciptakan sudah begini, misalnya, ya nggak apa-apa, sesuai dengan kemampuan. Fattakullah mastata'tum, ya, gitu. Oke. Nah, lanjut lagi, ya. Tuh, ya, keaktifan teman-teman itu berpengaruh. Semuanya itu izin Allah, tapi ada ikhtiar kita yang menjadi wasilah Allah akhirnya turunkan izin. Penonton naik, ya, dari 700, dari 600 naik. Turun lagi, berarti tandanya tidak aktif, gitu. Ya, berpengaruh, teman-teman, ya, berpengaruh. Keandilan teman-teman, andilnya teman-teman itu berpengaruh. Kalau teman-teman care untuk menyebarluaskan cahaya Quran ini, bergerak bersama. Ya, lanjut. Nah, ya, oke. Jadi huruf shin jangan dilafalkan bibirnya centil, ya. Oke, berarti di sini shinnya dalam kondisi sukun, ya. Nah, dalam kondisi sukun, ya. Nah, jadi ketika kita lafalkan ash, maka pastikan si nafasnya mengalir, si suaranya pun mengalir, jangan sampai memantul atau terhenti. Banyak orang melafalkan begini soalnya nih. Banyak yang paling sering ketika melafalkan shin sukun itu dia memantul. Asyqo, jangan asyqo, tapi ashqo. Ashqo. Terus mengalir. Long weekend jadi banyak yang libur. Oh iya ya, sekarang tanggal merah ya. Karena saya kerjaannya di rumah, ya.
Jadi nggak tahu mana tanggal merah, mana libur, mana enggak. Semuanya perasaan hari Minggu semua. Ya, gitu. Ashqo, 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 ashqo. Jadi bukan ashqo, bukan. Ya. Oke. Paham sampai sini? Jelas ya? Oke. Baik. Ya. Huruf terakhir deh ya, kagok nih, tapi udah terlalu siang teman-teman. Gimana ya? Udah terlalu siang. Ya, karena saya juga ada kegiatan lain. Ya, harus bantu istri. Ya, gitu. Harus bantu nyuapin dede. Ya. Oke. Harus bantu mandiin dede. Ya. Gitu. Ya, jadi jangan kira teman-teman ya kalau kita punya guru-guru ngaji itu nggak ada aktivitas lain, banyak aktivitasnya ya, tapi masih masih mengupayakan untuk mendampingi teman-teman belajar, karena tentu guru juga mencari pahala dari situ, tapi mencari pahala dari pintu-pintu lain juga. Makanya teman-teman kalau punya guru ngaji ya, ya teman-teman punya guru ngaji nih, sekali lagi ya, baik private ya ataupun dimanapun, baik offline ataupun online ya, apresiasi guru tersebut. Perhatikan, Ustadz gimana Ustadz, sehat kabarnya Ustadz, gimana kondisi keluarganya Ustadz. Jangan sampai guru-guru ngaji, karena faktanya ada banyak hari ini guru-guru ngaji tidak fokus untuk mengajar. Karena apa? Karena berbentrokan dengan kebutuhan keluarganya. Karena guru ngaji pun punya keluarga yang harus dinafkahi, harus dibiayai. Hari ini banyak guru ngaji tidak banyak fokus di sana. Kenapa? Karena harus mencari sebagian nafkah juga. Sedangkan ketika dia mengajar kurang terapresiasi, maka mencari lagi dari hal lain sehingga nggak fokus ngajar. Nih, dengerin ya, yang punya guru-guru ngaji di kampungnya ya. Oke. Sayangi mereka teman-teman sekalian. Ketika mereka sakit, ketika mereka ada kesulitan, sehingga hilang dari peradaban gitu ya, dari ngajar teman-teman gitu ya. Kita yang nanti ngerasa kehilangan, mana ya Ustadz ini kemarin saya nggak bisa belajar, guru saya lagi sakit dan yang lain-lain. Siapapun gurunya teman-teman ya, gitu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf qaf ya, namanya adalah huruf qaf. Oke, namanya huruf qaf. Huruf qaf ini dilafalkan ya sama seperti huruf kaf ya, sama seperti huruf kaf ya, sama seperti huruf kaf ya. Cuman bedanya kalau kaf dia keluar nafas, ada sifat yang namanya hams. Kalau qaf nama sifatnya adalah jahr, dia nggak boleh keluar nafas. Jadi kalau kaf kan dia keluar nafas seperti ini, ka 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 ka, ki ku, ak ak ak, ik ik ik, uk uk uk. Ada ada percikan nafasnya. Tapi kalau huruf qaf nggak boleh ko 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 ko, nggak, tapi ko ko ko, qi ku, aku, ko 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 ko, ko ko, bukan ko ya teman-teman sekalian. Insyaallah paham sampai sini teman-teman sekalian ya. Nah, jadi huruf qaf itu di mana letak di pelafalannya dengan kaf itu di mana kalau sama ya, cuman beda dari segi sifat. Oke, saya lupa di mana ini ya. Jadi huruf qaf dan kaf itu dilafalkan sama teman-teman. Dari mana? Dari aqsal halqi, aqsal lisan, maaf. Dari pangkal lidah. Ya, dari pangkal lidah. Oke. Wal qafu aqsal lisani fawqu tsummal kafu asfalu. Ya. Huruf qaf dan kaf itu sama-sama dilafalkan dari aqsal lisani, pangkal lidah. Wal qafu aqsal lisani fawqu tsummal kafu asfalu. Nah, gitu ya.
Jadi huruf qaf itu dan kaf sama-sama dilafalkan dari pangkal lidah. Cuman bedanya kalau huruf qaf, teman-teman silahkan perhatikan nih. Kalau huruf qaf dia pangkal lidahnya, ya lihat ya pangkal lidahnya. Nih area yang berwarna ungu nih, dia pangkal lidahnya atau lidah terdalamnya disentuhkan ke full langit-langit yang berwarna pink. Full ke langit-langit yang berwarna pink. Ya, langit yang berwarna pink ini kita sebut dengan langit-langit yang lunak. Langit-langit yang lunak. Ya, kalau huruf kaf, ya dia sama tuh, sama dia dari pangkal lidah. Cuman bedanya ada sebagian bagian pangkal lidahnya yang dia menyentuh ke langit-langit yang pink dan langit-langit yang kuning. Nah, tadi sudah saya jelaskan, langit-langit yang pink ini adalah langit-langit pangkal langit-langit lunak. Maaf. Kalau yang kuning ini tulang langit-langit keras. Ya. Oke. Maka ketika kita lafalkan, itulah kenapa ada sedikit perbedaan tadi mengakibatkan adanya perbedaan sifat. Kalau kaf dia itu agak keluar sedikit, menghasilkan ada percikan nafas. Ka, ki, ku, ak, ik, uk. Kalau qaf, ko, ki, ku, aku, iku, uko. Dia nggak ada percikan nafas, dia lebih dalam. Ya, paham sampai sini teman-teman sekalian? Ya, jelas sampai sini? Jelas nggak? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Ini sinyalnya kurang bagus ya. Tadi di awal kita sinyalnya kurang bagus teman-teman. Aman, masih aman. Oke ya. Lalu sama nih huruf qaf ini ketika berharokat fathah dia dibaca dengan vokal A atau vokal O. Ya, huruf qaf ketika dia berharokat fathah dia dibaca dengan vokal A atau dengan vokal O teman-teman sekalian. Dengan vokal A atau dengan vokal O. Oke, dengan vokal O ya. Berarti kalau huruf qaf dilafalkan dengan vokal O berarti dia huruf yang tebal atau huruf yang tipis. Ingat, fathah itu ada dua, ada vokal A, ada vokal O. Kalau misalnya ketika fathah dia dibaca dengan terdengar vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis atau huruf yang tebal. Dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Nah, sekarang bagaimana cara menebalkan hurufnya? Bagaimana vokal O itu bisa kita lafalkan? Kenapa vokal O itu bisa terlafalkan? Nah, jadi kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat fathah, baik fathah yang miring yang biasa atau fathah tegak, ya. Contohnya dalam ayat, ya. Contohnya dalam ayat yang sedang kita baca nih, ya. Nah, perhatikan. Nah, ya. Nah, kalau ini fathahnya fathah tegak, fathah miring, maka dia dibaca, ya, dia dibaca, oke, dia dibaca dengan vokal O, ya, dengan vokal O. Nah, vokal O-nya itu dilafalkan dengan cara apa? Dengan cara mengangkat bagian pangkal lidah kita, ko, 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 ko. Ko. Jadi bukan ko, bukan dimonyongkan. Vokal O itu dihasilkan tidak ada hubungannya dengan memonyongkan, memuncungkan, memanyunkan, memajukan mulut kita ke arah depan. Wa yatajannabuhal ashqa. Nah, wa yatajannabuhal ashqa. Mulut kita, ingat, sempurnanya harokat fathah itu hanya dibuka saja mulutnya. Buka saja mulutnya. Ya. Nah, hanya dibuka saja mulutnya. Setelah itu kalau pengen keluarnya vokal O, angkat pangkal lidahnya. Angkat pangkal lidahnya tanpa memonyongkan bibir. Maka ketika kita lafalkan wa yatajannabuhal ashqa. Ashqa, bukan ashqa, tapi ashqa. Paham sampai sini? Ya. Qafnya di sini dibaca dua harokat ya. Karena dia berharokat fathah lalu ada
alif bingkengnya. Nah, ada buntutnya. Jadi kalau ada fathah biasa, setelahnya ada alif bingkeng dan berhenti pada akhir ayat tersebut, maka dia dibaca jadi berapa harokat? Jadi 2 harokat, maqtubi'i. Wa yatajannabuhal ashqa. Ya. Oke. Wa yatajannabuhal ashqa. Wa yatajannabuhal ashqa. 2 harokat. Ashqa, ashqa, ashqa. Ya, dan ingat, matobi'i adalah salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran. Pastikan matobi'inya tepat. Masih banyak di antara kita, beberapa imam, bahkan imam masjid pun melafalkan yang kadarnya harusnya 2 harokat di akhir ayat, ya, matobi'i gitu, 2 harokat, jadinya panjang banget. Contoh surah Ad-Duha, ya, kemarin ada yang membaca seperti itu, ya. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu kepanjangan. Seenak apapun baca teman-teman, bacanya begitu salah. 2 harokat. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan seterusnya. Ya, kita jangan sampai dipanjang-panjangkan. Contohnya pada ayat tadi, wa yatajannabuhal ashqa. Enggak, 2 harokat aja. Wa yatajannabuhal ashqa. Beres. Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Ya, baik. Sekarang kita baca bareng-bareng dulu ayatnya. Teman-teman silahkan lihat di atas. Yang pengen lihat pelafalannya silahkan lihat di bawah, ya. Kita ulang sebanyak 3 kali. Siap? Wa yatajannabuhal ashqa. Wa yatajannabuhal ashqa. Wa yatajannabuhal ashqa. Oke. Shadaqallahul azim. Kita sekarang coba masuk talaki ya, bentar ya. 2 orang mungkin ya, nggak sampai 3 ya. Yang pertama Bunda Salvidiana, satu lagi Bunda Herna Dewiyanti ya. Oke, kita mulai dari Bunda Salvidiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Oke, betul dengan Bunda Diana saja ya saya panggil ya. Bunda Diana betul? Betul, Ustaz. Oke, Bunda Diana dari mana? Dari Riau, Ustaz. Dari Riau. Oke, Bunda Diana sudah ikut live ini berapa lama? Ikut akun ini? Sekitar 2 minggu. 2 minggu. Oke. Baik, dapat kesempatan untuk talaki Al-Fatihah, mau diambil atau tidak? Diambil, Ustaz. Oke, baik. Terima kasih sudah menunggu ya, sudah antri. Silakan dilafalkan dari ta'awudz dan Al-Fatihahnya dibaca. Nanti kalau yang kurang sempurna saya izin tambahkan. Sudah siap Bunda ya? Insya Allah siap, Ustaz. Insya Allah. Baik, silakan Bunda Diana dilafalkan. Iya, baik, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi udah bagus bacaannya, sekali lagi Bunda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jim, hati-hati jimnya, jangan becek.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim, bukan cim. Diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim, jangan cim. Jim. Jim. Ja, coba ikuti saya. Ja. 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 Ji. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, bagus. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, bagus. Maliki yaumiddin. Bagus, Bunda. Masya Allah. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus. Lanjut. Masya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Bagus. Masya Allah. Siratal Kuatkan lagi shotnya. Diulang. Siratal Si. ladzi Siro. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, amin. Bunda boleh diulang lagi sekali lagi dari goiri. Goiri sampai akhir ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bunda, coba dilafalkan lagi huruf bod, dirasakan istitolah dan rohwanya lagi. Bodnya udah bagus. Cuman dia jangan tergesa-gesa masuk ke vokal O karena dia ada istitolahnya dulu. Pergeseran penyimpangan pergeseran atau memanjang makhraj dari asalnya pinggir lidah belakang yang nempel, dia diseret ke arah depan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lagi diulang, Bunda. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, oke, Bunda boleh diulang lagi? Kita ulang sekali lagi. Dari goiri lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah baik, Bunda ya. Tinggal nanti dilatih lagi. Sudah sangat baik. Bunda pengajar juga atau bukan? Iya Ustaz, insyaallah. Insyaallah ya. Baik, sudah bagus. Cuman tadi sempat kurang sempurna di huruf dot. Dot kan punya sifat istitolah. Jadi pastikan dia bergeser dulu atau memanjang dulu. Wala mo sambil di istitolah, sambil dia dialirkan suaranya. Gitu ya, Bunda ya. Iya. Sudah bagus. Insyaallah tambahan-tambahan kecil aja. Tambahan kecilnya pun mungkin itu hanya sebuah pengingat saja, Bunda ya. Iya Ustaz. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum, Bunda, terus ya disebarluaskan cahaya Qur'annya, Bunda ya. Insyaallah semoga kita menjadi sebaik-baiknya manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Insyaallah ya, Bunda ya. Ustaz. Ya. Amin. Baik, terima kasih Bunda Diana ya. Sama-sama Ustaz.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tuh jadi banyak guru-guru kita semua di sini hadir. Jadi sama-sama kita belajar di sini, tidak bertujuan untuk saling menggurui. Enggak, kita sama-sama belajar pun dengan saya ya. Oke, tadi ada Bunda Herna Dewiyanti ya? Bunda Herna Dewiyanti ya? Kita lihat apakah ada. Assalamualaikum, Bunda Herna ada? Waalaikumsalam, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Oke, Bunda Herna dari mana? Dari Bandung. Sempat talaki juga 2 minggu yang lalu, Ustaz. Oh, di Bandungnya di mana? Di daerah Cileunyi. Oh, Cileunyi. Oke. Sekarang dapat kesempatan laki lagi, mau diambil atau enggak nih? Diambil, Ustaz. Oke, diambil ya. Mudah-mudahan Baik. udah bisa, udah bagus. Insya Allah. Kemarin PR-nya apa? Kemarinnya waktu 2 minggu lalu tuh. Masih banyak, Ustaz, kayak huruf sod, kasro, apalagi ya. Masih banyak. Oke, insya Allah semoga semakin baik insya Allah ya. Sedikit-sedikit aja nggak apa-apa. Iya, Insya Allah Ustaz. saya izin bantu simak. Silakan dilafalkan bacaannya dari ta'awud lalu Al-Fatihah di setiap ujung ayatnya. Jangan lupa berhenti dulu, jangan lanjut sebelum saya persilahkan untuk lanjut. Gitu ya Bunda Herna, siap ya insya Allah ya. Ya, Ustaz. Oke, baik kalau begitu tanpa berlama-lama silakan dilafalkan Bunda Herna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Diulang lagi Bunda, ainnya kuatkan sedikit. A'u dari tengah tenggorokan. A'u, perjelas ainnya Bunda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus, tinggal to-nya jangan kepanjangan, 2 harokat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rajim. Ayun. Berarti seperti 2 kali. Ya. Rajim. Rajim. Coba diulang Bunda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya, bagus yang ini lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di ayun la dan maknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda kepanjangan tadi, lebih dari 2 harokat. Diulang Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, sekali lagi Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Hi dan ni-nya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah lebih baik. Bagus, lanjut Bunda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, alhamdulillahi. Hi-nya jelaskan, hak besar. Jangan alhamdulillahi iro, bukan iro. Hi, keluar nafas dan suara. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba Bunda. Sebentar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, tinggal di lam sukun dan mantul bil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, lam sukun coba Bunda ikuti saya. Rabbil alamin. Rabbil Alamin. Oke, lanjut, sudah lebih baik. Hati-hati nanti lam sukun dilatih lagi. Kadang-kadang masih kemantul. Lanjut Bunda. Ar-Rahmanir Rahim. Ma-nya 2 harokat. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Oke, ha kecilnya kuatkan lagi. Tengah tenggorokan berbisik. Tengah tenggorokan. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, lanjut. Maliki Yaumiddin. Oke, lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, bagus. Cuman ketika menghadapi ayatnya kan jadi iyyaka nah, nanya biasa aja, jangan nah. Baru masuk ain tengah tenggorokan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu Nah, wa nah. iyyaka. Bunda coba Bunda melafal nun fathah gimana? Nah. Na. Nah, jangan nah. Jangan ada ainnya dulu. Nah, nun fathah gimana? Nah. Oh. Na. Nah, jangan ada ainnya. Nah. Oh. Oh iya. Nah. Ya Ustaz. Coba. Nah. Na. Nah, jangan ada ainnya. Nah, nun fathah jangan ada ain sukunnya. Nah, coba na biasa. Nah. Lagi nah. Oke, sekarang na'budu. Na'budu. Lagi, tekan sekarang ainnya nunnya tuntaskan dulu, baru fokus ke ain. Na'budu. Nah, antara na dengan bu jangan terhenti suara ain sukunnya. Na'budu. Na'budu. Nah, itu kan masih na. Yang itu yang akhir sekali lagi diulang. Na'budu. Nah, itu kan masih jangan ada puncaknya, tapi dialirkan sedikit suaranya. Na'budu. Nih Bunda, bunyi ain sukun tuh begini. Nah. Coba Bunda ya. Kita challenge. Bunda lafalkan na'budu tapi gak pakai budunya. Tapi ketika melafalkan suaranya harus mengalir. Terus mengalir, jangan terhenti. Perhatikan. Coba. Berhenti kan? Jangan berhenti. Oke, sekarang coba lafalkan na'budu. Nah, yang itu. Yang itu. Oke, dilafalkan lagi dari iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, itu lebih bagus. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Ha besar Bunda. Dari pangkat tenggorokan. Ihdinas Shad kasrah. Diulang lagi Bunda. Jangan itu ha kecil. Bukan tapi ihdi. Oh, ihdin. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, coba sekarang lafalkan si. Jadi coba Bunda lafalkan sin biasa. Si coba. Si aja. Si. Lagi. Oke, sekarang Bunda lafalkan si, tapi rasakan lidah Bunda didorong ke dalam.
si Sli. si si Sli. si Eh. si si Sli. Jadi lidahnya didorong ke dalam. si Lidah bunda didorong ke dalam. Kayak mau nelan sesuatu. Sli. 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 si si Nah, jangan siak. si Siak. si Sli. si 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 Sli. si masih sulit Ustaz. Gak apa-apa. Gak lagi. Si. Coba dilatih diulang-ulang, bukan berarti harus Si. langsung bisa. Dilatih. Berlatih kita. Ya. Sli. si 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 Oke. Jadi Si. Bunda belum tepat melafalkannya, pangkal lidahnya belum naik. Pangkal lidah yang naik. Sli. 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 Coba. si si Syia. Itu apa ya? Syia. Itu bunda yang bermain tenggorokan, jadinya ain. Syia. Bukan tenggorokan, lidah. Lidah. Oh, iya. Sli. Sli. si oh, ya. Itu bunda terlalu dalam, jadinya yang main bukan lidah, tenggorokan. Syia. Jadinya gitu, syia, bukan syia. Sli. Dari di dalam mulut, bukan di tenggorokan. Tumpuan bukan yang aktif itu tenggorokan, tapi lidahnya yang didorong ke dalam. Sli. si Lidahnya dorong lagi ke Si. dalam. Sli. Telan Si. kayak bunda mau nelan sesuatu. Sli. si Oke, dilatih lagi bunda ya, nggak apa-apa. Ya, Berarti Ustaz. masih PR huruf shad ya. Diulang lagi Yap. ayat ke-6-nya. Sebentar. Siratal ihdinas bentar. Iya, tenang bunda, tenang. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, sudah lebih baik, tinggal shadnya ya. PR lanjut bunda. Siratal ladzina an'amta alaihim. Stop, hamzah dulu, jangan ketukan mana hamzah mana ain. Siratal ladzina an di sana hamzah. Amta itu ain, alaihim itu ain. Siratal ladzina an'amta alaihim. Coba. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Oke, bunda coba. An. Hamzah ya, lagi. An. Ya. An. Oke, selanjutnya ain. Amta. 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 Dari tengah tenggorokan tekan. Amta. Amta. Alaihim. Alaihim. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Ain alaihim yang kedua, yang akhir alaihim bagus. Amtanya kurang. Ulang bunda. An'amta alaihim. Amtanya kurang. Ainnya. Amta. An'amta alaihim. Alaihimnya coba lafalkan alaihim udah bagus nih. Alaihim. Alaihim. Amta. 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 Itu masih hamzah. Amta. Amta. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Latih amtanya ya, masih kurang ain. Oke, diulang lagi bunda dari siratal ladzina coba. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lanjut. Ghairil maghdubi alaihim. Sekali lagi. Walad. Diulang bunda, jangan berhenti di alaihim. Dari ghairi langsung lanjut sampai walad dolin bunda. Ghairil maghdubi alaihim walad
lidahnya. Dotnya bagus, tinggal dipertebal angkat pangkal lidahnya. Diulang lagi, alaihim, jangan alaihim, him i, angkat tengah lidah dan rendahkan rahang bawah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Coba diulang lagi Bunda. Ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, nggak boleh amnya berhenti, mim sukun nggak boleh berhenti, nyambung ke walanya. Nggak boleh syiddah, nggak boleh terputus. Lagi Bunda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu ya beberapa tambahan untuk Bunda ya. Ya Ustadz, sin kasroh yang sulit Ustadz. Sod kasroh ya, sod kasroh bukan sin kasroh. Sod. Iya maksudnya sod kasroh. Iya, Sama Masya itu Allah. tadi yang ain amta. Amta ya, baik, nggak Iya. masalah, nggak apa-apa, sedikit-sedikit Bunda ya, sedikit-sedikit, tapi bacaannya sudah bagus, sudah baik insya Allah ya. Iya Ustadz, masih Oke. banyak belajar. Sama-sama kita belajar Bunda ya. Ya Ustadz. Baik, terima kasih Bunda, barakallahu fikum. Ya Ustadz, makasih ilmunya Ustadz. Sama-sama kita belajar bareng-bareng ya, sama-sama Bunda ya. Ya Ustadz. Ya. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda.